Pendampingan sumber daya manusia di Desa Wisata Bongan Tabanan. Beritabadung.com. Kehadiran pendampingan SDM Desa Wisata Bongan yang dilaksanakan Politeknik Internasional Bali disambut baik oleh Perbekal Bongan di ruangan perbekal yang dihadiri Yulianda, Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata Perwakilan Jakarta, Kaprodi Dwi Nopita Cahyaning Tias Permatasari, Kepala Bagian Operasional dan Umum, Dr. Anak Agung Nyoman Sri Wahyuni, Ketua Desa Wisata Bogan Iwayan Suarse, dan Ketua LPPM Dinar Sukma Pramesti. Perbekal Bongan I Ketut Soekarto mengatakan antusias dan terima kasih kepada Kemenpora serta berkat kerjasama dengan Politeknik Internasional Bali yang selalu mendampingi di dalam mengembangkan desa wisata Bongan. Berterima kasih, kami sangat antusias sekali. Saya Perbekal, saya Ketut Soekarto, Perbekal Desa Bongan. Berterima kasih sekali bahwa dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah bisa berkunjung ke Desa Bongan. Ini berkat kerjasama dengan Politeknik Internasional Bali yang selalu mendampingi kami di dalam bagaimana mengembangkan Desa Wisata Bongan ini. Karena Desa Wisata Bongan kita mulai mendapatkan SK Desa Wisata dari Ibu Bupati Tabanan pada Desember tahun 2018. Dan bagaimana kita ke depan dengan Ketua Desa Wisata, dengan Pokdarwis, kita bekerja sama dan selalu bahu-membahu bagaimana kita berinovasi untuk memajukan Desa Bongan. Sesuai dengan visi dan misi saya, Bongan itu manis, Bongan itu bisa maju, bisa aman, nyaman, indah, dan sejahtera. Itu tujuan kami. Karena pengaruh desa wisata, ini kita mengedukasi masyarakat untuk bagaimana kita bisa hidup bersih dan membangkitkan ekonomi kreatif, ekonomi UMKM yang ada di Bongan. Baik itu ada potensi gondo, kita olah menjadi teh, kita olah menjadi mie, kita olah dengan yang lain-lain, itu bisa meningkatkan pendapatan asli dari petani. Tidak saja kita menjual gondo secara utuh, kita menjual produk-produk yang bahan bakunya dari gondo. Terus yang kedua, UMKM yang lain ada keripik nangka, itu luar biasa sekali di Bongan. Keripik nangka yang diolah menjadi cenderamata atau namanya oleh-oleh khas Bongan. Terus potensi-potensi yang ada yang lain, bagaimana petani-petani yang bisa menggarap sawahnya dan berproduksi, nanti dengan majunya desa wisata, nanti hasil pertanian bisa kita akomodir kita di Bongan. Terus yang lain, potensi-potensi yang lain, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan budaya-budaya yang ada, baik besuryak, baik itu seko joget, baik itu seko angklung, dan yang lain-lain, semua bisa kita nikmati di Bongan ini. Setelah meninggalkan kantor Perbekal Bongan, acara dilanjutkan dengan survei ke Ola Homestay dan GNG Homestay, Guru Made Homestay, dan pembuatan sambal goreng dan sambal mentah Komang Widiani dan Lengistanusan Prabali. Kegiatan pendampingan SDM Desa Wisata Bongan yang digelar oleh Politeknik Internasional Bali merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk pendampingan UKM Desa Bongan. Program pengembangan mitra Politeknik Internasional Bali yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kedepannya, semoga peserta pelatihan pengelola homestay dan pengelola UMKM bisa terus maju dan membawa Bongan untuk menjadi desa wisata yang lebih berkembang dan mandiri. Tutup Ketua LPPM. Baik, saya mewakili Politeknik Internasional Bali. Ya, jadi kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi Politeknik Internasional Bali pada tahun 2020 lalu diundang untuk mendampingi desa wisata di seluruh Indonesia dan kami memilih Desa Bongan pada saat itu. Kemudian kami mendampingi dalam pengelolaan daya tarik wisatanya, objek-objek wisata yang ada. Kemudian kami mendapat juara harapan 2 pada saat itu. Nah, tahun berikutnya kami diundang lagi untuk mendampingi. Fokus kedua ini adalah untuk fokus SDM Desa Wisata. Jadi fokus kami di situ adalah pengelola homestay dan pengembangan produk kuliner. Nah, di situ kami melakukan pendampingan mulai tanggal 4 sampai 18 Februari tahun 2022. Pendampingan yang kami lakukan
pada tanggal 4 kami melakukan survei peserta dan masalah-masalah yang ada, apa permasalahan yang perlu kita bina di sini, pelatihan-pelatihan seperti apa yang perlu kita lakukan. Kemudian pada tanggal 7 dan 8 lokasi di salah satu homestay di Desa Bongan kami melakukan pelatihan pengelolaan homestay dan pelatihan pengembangan produk. Di sana tanggal 7 dan tanggal 8 kita memberikan sosialisasi dan praktek sekaligus. Jadi ada di homestay-nya ada pelatihan making bed, kemudian membuat minuman. Ikuti terus berita Badung.com.